Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Abri. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, sebelum kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, kita harus menguasai dulu yang namanya PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel, dan ini saya jadikan sebagai bagian pendahuluan. Lalu materi intinya adalah pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kemudian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang terakhir adalah sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu, PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan ini? 2x min 5 kurang dari sama dengan x plus 3. Nah, solusinya kita pindah ruas dulu x-nya menjadi negatif x, dan juga negatif 5 berubah menjadi positif 5, sehingga x kurang dari sama dengan 8. Apabila kita gambar dalam sebuah koordinat kartesius, maka gambarnya seperti ini. X kurang dari sama dengan 8, artinya x-nya adalah negatif, x-nya adalah 7, 6, 5, 4, dan seterusnya ada di sebelah kirinya angka 8. Dan ini adalah garis x sama dengan 8, dan daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri dari garis tersebut. Lalu yang kedua, soalnya sama, hanya saja tandanya Pak April berubah menjadi kurang dari tanpa sama dengan. Solusinya, maka x kurang dari 8. Dan gambarnya adalah sama seperti yang tadi, bedanya di sini putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena tidak ada sama dengan pada pertidaksamaannya. Jadi, yang harus kalian ingat, apa bedanya sama dengan dan tidak sama dengan? Bedanya adalah pada gambar garisnya. Kalau ada sama dengannya, maka dia utuh, tapi kalau nggak ada sama dengannya, maka di sini putus-putus. Seperti itu, jangan sampai lupa. Selanjutnya, seperti ini, x minus 6 kurang dari 3x plus 2. Maka hati-hati ketika di sini koefisiennya adalah negatif, sehingga tandanya harus dibalik. Kalau kurang dari menjadi lebih dari menjadi sebaliknya, yaitu kurang dari. Sehingga daerah penyelesaiannya ada di x lebih dari negatif 4. Lihat garisnya putus-putus. Ini adalah garis x sama dengan minus 4. Karena lebih dari minus 4, berarti x-nya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Itu ada di sebelah kanan garis x sama dengan negatif, sehingga daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanannya. Nah, sedangkan yang ini, lihat, ini juga sama, koefisien y-nya adalah negatif, maka tandanya dibalik, dari kurang dari menjadi lebih dari. Nah, karena penyelesaiannya adalah y lebih dari negatif 1, dan garis y sama dengan negatif 1 ada di sini, lihat putus-putus. Nah, y lebih dari min 1, berarti y-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu semua ada di atas garis, sehingga daerah penyelesaiannya ada di atasnya. Nah, masih ingat kalian apabila diketahui dua titik, kemudian kita mau mencari persamaan garisnya, maka rumusnya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Jangan sampai lupa. Misal seperti ini. Nah, anggap saja ini adalah x1, ini adalah y1, kemudian ini adalah x2, dan ini adalah y2. Sehingga y min 4 per 3 min 4 sama dengan x min 2 per min 1 min 2. Y min 4 per min 1 sama dengan x min 2 per min 3. Kita kalikan secara menyilang, maka menjadi min 3y plus 12 sama dengan min x plus 2, dan hasil akhir x min 3y sama dengan negatif 10. Lalu apabila kita gambar, maka gambarnya seperti ini. Lihat, ini adalah garis negatif 1,3. Kemudian ini adalah titik 2,4. Nah,
kita tarik garis, maka menjadi garis X min 3Y sama dengan negatif 10. Lalu apabila sekarang diketahui titik potong sumbu X, ingat titik potong sumbu X untuk umumnya adalah A, 0, jadi Y nya sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya, titik potong sumbu Y, nah, ini adalah X nya sama dengan 0 gitu. Jadi X sama dengan 0 untuk titik potong sumbu Y, dan Y sama dengan 0 untuk titik potong sumbu X. Kalau seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus BX ditambah AY sama dengan A kali B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,0 dan 3,0. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, maka persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut adalah 3 kali X tambah 2 kali Y sama dengan 2 kali 3. Hasil akhirnya 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kalau kita gambar, maka gambarnya seperti ini. Ini adalah titik 2,0, kemudian ini adalah titik 0,3, kita tarik garis. Ini adalah gambar garis 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, itu yang harus kalian ingat. Sekarang kita masuk ke materi inti yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini, lalu gambarlah daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita buat sebuah tabel. Kemudian di sini Pak Apri coba tebak-tebakan bersama kalian. Apabila X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Kalian bisa hitung. Apabila 3X, X-nya diganti dengan 0, maka 3 kali 0, ya kan? Sehingga Y-nya sama dengan 3. Maka titik koordinatnya 0,3. Sebaliknya, kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Maka X-nya adalah 2. Sehingga titik koordinatnya 2,0. Sehingga gambarnya seperti ini. Ini adalah 0,3 dan ini adalah 2,0. Ya, ini 0,3, ini 2,0. Nah, selanjutnya kita tentukan titik uji. Titik uji ini boleh pilih sembarang titik selain titik yang sudah diketahui, yaitu selain 0,3 dan 2,0. Misalkan Pak Apri pakai titik 0,0. Nah, kita substitusikan dalam peridaksamaannya, maka hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah 0 itu lebih kecil daripada 6? Ternyata benar. Nah, maka di sini Pak Apri tulis benar. Kalau benar, maka daerah yang memuat 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Sehingga kalau 0,0-nya ada di sini, maka daerah penyelesaiannya ada di bawah atau sebelah kirinya garis. Dan daerah penyelesaiannya ada di sini. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. X minus Y kurang dari sama dengan. Sama prosesnya, kita buat sebuah tabel. Apabila X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ternyata Y-nya juga 0, sehingga titik koordinatnya adalah 0,0. Lalu apabila X-nya sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Ternyata Y-nya sama dengan 1 juga, sehingga titik koordinatnya 1,1. Dan ini adalah gambarnya. Ini 0,0, ini adalah 1,1, kita tarik garis. Sehingga kemudian kita tentukan titik uji selain titik yang diketahui, yaitu 0,0 dan 1,1. Misalkan Pak Apri pakai titik 4,1. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya. 4 kurangnya 1 kurang dari sama dengan 0. Dan apakah 3 itu kurang dari sama dengan 0? Ternyata salah. Karena 3 itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga karena salah, maka daerah yang memuat 4,1 bukan, hati-hati ya, bukan daerah penyelesaian. Karena 4,1 ada di sini, maka daerah penyelesaiannya ada di atasnya. Sehingga daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri atau di sebelah atas garis X min Y sama dengan ini. Nah, itu untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang ada satu huruf lagi, yaitu S di depannya, atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini merupakan gabungan dari sistem dari pertidaksamaan yang tadi. Misalkan seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPT LDV berikut ini. Jadi ada dua pertidaksamaan.
kita akan menggabungkan keduanya menjadi satu gambar. Nah, tadi kan kalau 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini yang warna biru. Kalau x min y kurang dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri atau sebelah atas yang berwarna kuning. Sehingga kalau kita gabung, maka hasilnya seperti ini. Lalu mana daerah penyelesaiannya? Apakah di sini yang berwarna putih? Apakah di sini yang berwarna kuning? Ataukah di sini yang berwarna biru? Atau di sini yang merupakan kedua-duanya? Nah, karena kita mencari gabungannya, maka daerah penyelesaiannya ada di daerah yang diarsir oleh kedua-duanya, baik yang kuning maupun yang biru. Maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini. Itu untuk SPT LDV. Berikutnya kita masuk ke PTKDV atau peridaksamaan kuadrat dua variabel. Materi inti yang ketiga adalah peridaksamaan kuadrat dua variabel. Misalkan seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari peridaksamaan kuadrat dua variabel berikut. X kuadrat min y plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan y. Jadi y-nya saya pindah ruas ke kanan seperti itu. Nah, untuk membuat sketsa kita butuh 3 titik. Yang pertama titik potong sumbu x, yang kedua titik potong sumbu y, yang ketiga adalah titik puncak. Untuk titik potong sumbu x, kita akan menyamadengankan y dengan 0, berarti y sama dengan 0. Artinya, x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0, maka kita faktorkan x plus 1 dikalikan dengan x plus 3 sama dengan 0. Maka, x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 3. Sehingga, titik potong sumbu x-nya adalah min 1,0 atau min 3,0. Selanjutnya, titik potong sumbu y. Kalau titik potong sumbu y, sebaliknya x yang sama dengan 0. Jangan sampai terbalik antara titik potong sumbu y dan titik potong sumbu x. Artinya, x-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat ditambah dengan 4 kali 0 ditambah dengan 3 sama dengan y. Sehingga 3 sama dengan y dan y sama dengan 3. Titik potong sumbu y-nya adalah 0,3. Yang terakhir adalah titik puncak. Untuk mencari titik puncak, kita menggunakan rumus x sama dengan minus b per 2a. B-nya apa? A-nya apa? Nah, yang pertama, a adalah koefisien dari x kuadrat. Tahukah kalian berapakah koefisien x kuadratnya? Yaitu 1. Sehingga a sama dengan 1. Lalu, b itu adalah koefisien dari x. Berapakah koefisien x? Yaitu positif 4. Maka b sama dengan 4. Kita substitusikan ke dalam rumus titik puncak. Maka x sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Karena kita sudah mendapatkan x sama dengan negatif 2, tinggal kita cari y. Y-nya kita substitusikan saja. Y sama dengan min 2 pangkat 2. Jadi x-nya diganti dengan min 2. Min 2 pangkat 2 tambah 4 kali min 2 tambah 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dari mana, Pak? Min 2 pangkatin 2, yaitu 4. 4 kalikan min 2, yaitu min 8. Tambah 3, maka sama dengan negatif 1. Sehingga titik puncaknya adalah min 2, min 1. Nah, kemudian ini apabila kita gambar, yang pertama tadi sudah kita dapatkan titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, dan yang ketiga adalah titik puncaknya. Titik potong sumbu x-nya min 1,0 atau min 3,0 ada di daerah, ada di sini titiknya. Kemudian titik potong sumbu y-nya 0,3 ada di sana. Lalu titik puncaknya min 2, min 1 ada di sini. Setelah kita gambar, kita sketsa, selanjutnya kita cari titik puncaknya. Maaf, titik ujinya. Titik uji kita boleh pilih 0,0, artinya selain titik yang sudah diketahui. Jadi kalau tadi titik yang sudah diketahui ada 4 ya, min 1,0, min 3,0, 0,3, dan min 2, min 1. Kita nggak boleh pilih keempat titik itu. Nah, misalkan Pak Pri pilih 0,0. Kita substitusikan x kuadrat plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan y. X nya kita ganti dengan 0,
y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Maka 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena itu pernyataan benar, artinya daerah yang ada 0,0-nya merupakan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sini. Selanjutnya yang ketiga adalah peridaksamaan masih sama. Selanjutnya contoh yang kedua, x kuadrat plus y tambah 2x lebih dari sama dengan 0. Maka y-nya saya x kuadrat plus 2x nya saya pindah ruas menjadi negatif x kuadrat minus 2x. Kita tentukan 3 titik yang tadi, titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, dan titik puncaknya. Nah, untuk titik potong sumbu x maka y sama dengan 0. Jadi kita kalikan dengan negatif dulu sementara ini. Negatif 1 menjadi x kuadrat plus 2x sama dengan 0. Jadi kita faktorkan x dikalikan x plus 2, artinya x sama dengan 0 ataupun x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 dari mana Pak? Dari x plus 2 sama dengan 0, 2-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Nah, sehingga titik potongnya adalah 0,0 atau min 2,0. Selanjutnya titik potong sumbu y atau x sama dengan 0. Maka kita dapatkan min 0 kuadrat min 2 kali 0 sama dengan y, sehingga y sama dengan 0. Artinya titik potong sumbu y-nya adalah 0,0. Yang ketiga titik puncak, sama seperti yang tadi, x sama dengan min b per 2a. A adalah koefisien x kuadrat, artinya a sama dengan min 1, dan b adalah koefisien x, artinya min 2, maka x sama dengan min 2 per 2 kali min 1. Ini ada negatif, ini ada negatif, maka menjadi positif. Positif dibagi negatif maka menjadi negatif. 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Kita substitusikan x ke dalam y, maka kita dapatkan y sama dengan min 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 1, sehingga hasil akhir y sama dengan 1, artinya titik puncaknya adalah min 1,1. Kalau kita gambar nanti hasilnya seperti ini. Titik potongnya 0,0 atau min 2,0 ada di sini. Kemudian titik potong sumbunya juga sama 0,0 dan titik puncaknya adalah min 1,1 ada di sini. Jadi kalau kita sketsa maka gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita lihat, kita substitusikan titik uji selain titik yang diketahui. Tadi ada titik 0,0, min 2,0 dan min 1,1. Ini sama ya. Jadi kita nggak boleh pilih titik-titik itu, kita pilih titik yang lain. Misalkan Pak Apri pilih titik 2,2. Nah, kita substitusikan, maka 2 lebih dari sama dengan min 2 kuadrat, min 2 kali 2 hasilnya adalah min 8. Apakah 2 lebih dari sama dengan min 8? Ya, ternyata itu adalah betul. Sehingga daerah yang ada 2,2-nya merupakan daerah penyelesaian. 2,2 ada di sini, maka daerah penyelesaiannya ada di luar kurva, bukan di dalam kurva. Nah, selanjutnya sistem peridaksamaan kuadrat dua variabel. Ini merupakan gabungan antara dua peridaksamaan kuadrat. Nah, misalkan seperti ini. Tentukan sistem peridaksamaan kuadrat dua variabel. Ya. Kedua soal ini sudah pernah kita pelajari di sebelumnya, di slide sebelumnya. Kita akan gabungkan menjadi satu. Kalau tadi untuk yang x kuadrat plus 2x plus y lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya ada di sini. Yang kedua, x kuadrat plus 4x min y plus 3 lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya ada di warna oranye. Nah, kita akan gabungkan menjadi satu, sehingga menjadi seperti ini. Lalu, di manakah daerah penyelesaiannya? Apakah yang ada di warna biru? Apakah yang ada di warna putih? Apakah yang ada di warna oranye? Atau yang ada di sebelah sini? Ini adalah gabungan antara oranye dan biru ya. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang ada di kanan kiri kurva.
yang mana daerah itu yang diarsir oleh warna oranye dan warna biru. Itu untuk SPTKDV atau sistem perdaksamaan kuadrat dua variabel. Ini adalah yang terakhir, sistem perdaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Jadi yang satu linear, yang satu kuadrat. Misalkan seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari SPTKDV yaitu X min Y kurang dari sama dengan 0 dan X kuadrat min Y plus 4X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, dua soal ini kan sudah kita pelajari di menit-menit sebelumnya. Artinya kita tinggal gabungkan saja. Kita gabungkan menjadi satu. Yang pertama, apabila X min Y kurang dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya di sini. Lalu yang X kuadrat plus 4X min Y plus 3 lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya ada di sini, di luar kurva, atau yang warna oranye. Kita akan gabungkan menjadi satu. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Lalu, di manakah daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah yang ada di warna biru dan warna oranye. Bukan yang biru saja, bukan yang oranye saja, tapi gabungan antara biru dan oranye. Nah, itu adalah materi yang Pak Abri sampaikan di bab yang ketiga, yaitu sistem perdaksamaan linear, kuadrat, dan dua variabel. Sebagai catatan saja, Pak Abri untuk kuadratnya mengambil yang fungsi kuadrat, tidak yang lingkaran, tidak yang elips, tidak yang hiperbol, tidak yang lain-lain, tapi Pak Abri mengambil satu, yaitu kurva atau parabola ya. Nanti untuk yang lingkaran dan lain-lain kalian bisa pelajari sendiri, kalian bisa browsing, kalian bisa mengeksplorasi media yang ada, bisa browsing di internet, di YouTube dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat Pak Abri sampaikan. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.